Fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi ayat ini jelas sekali membantah klaim atau tuduhan dari mereka-mereka yang menganggap bahwa Islam ditegakkan dengan pedang. Jadi Islam ditegakkan dengan pedang. Sampai sekarang para orientalis barat juga masih menganggap bahwa penyebaran Islam itu sejak Rasulullah itu dengan pedang. Jadi orang masuk Islam itu karena dipaksa dan diacungi pedang. Kalau nggak mau masuk Islam dipenggal lehernya, begitu. Itu citra yang digaungkan oleh itu. Apalagi misalnya lambang Islam itu kan Ka'bah ya, Mekah lah. Nah, sementara Arab Saudi itu benderanya Arab Saudi yang jelas itu ya. Syahadat kemudian di bawahnya ada 2 pedang ya kan? Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu di bawahnya ada pedang 2 itu. Nah, itu diartikan oleh mereka-mereka yang tidak suka Islam lah. Lihat aja. Itu simbolnya Islam aja benderanya dengan pedang tuh. Berarti kan untuk mau bersyahadat orang harus diacungi pedang dulu tuh. Nah, gitu. Padahal enggak, artinya apa? Syahadat itu merupakan kesadaran penuh. Enggak bisa, orang mau dibunuh, Abu Jahal, Abu Lahab, sampai diperangi, sampai mati, enggak mau dia mengucapkan la ilaha illallah. Konon kan si entah yang Abu Jahal atau Abu Lahabnya itu pada saat setelah perang itu dia sudah terpojok, sudah sendirian didatangi sama apa satu di antara pasukan Islam itu. Ayo, kamu gimana sekarang? Masih mengingkari bahwa Muhammad utusan Allah, bahwa Allah itu Tuhan yang satu-satunya layak disembah. Malah ngeludain kan dia. Ngeludain ini yang tidak sudi aku. Terus akhirnya, jadi mati dia. Artinya, bahkan sampai di pedang pun tidak mau. Tidak ada bisa memaksa orang untuk menerima konsep tauhid itu tidak ada. Tidak bisa. Dan tidak akan pernah bisa. Itu ya. Konsep tauhid itu masuk ke dalam jiwa seseorang. Itu benar-benar semata-mata karena kesadaran penuh yang diberi, dipicu oleh hidayah, oleh karunia Allah. Tidak bisa. Kenapa? Cara kasar kayak si Jahal sama si Lahab tadi tidak berhasil juga. Cara lembut seperti misalnya paman Abu Thalib, ya kan? Tidak berhasil juga. Anaknya Nabi Nuh tidak berhasil juga. Tidak berhasil. Bapaknya Nabi Ibrahim tidak berhasil juga. Istrinya Nabi Lut tidak berhasil juga. Cara lembut padahal itu. Cara kasar apalagi. Jadi la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kalimat dalam ayat ini itu juga semestinya kita jadikan dasar dalam berdakwah. Ya. Dalam berdakwah. Berdakwah itu mestinya benar-benar harus rogohan hati. Ya. Kita harus menyentuh hatinya betul, tidak bisa dipaksa. Jadi di Denpasar itulah ada TPQ sore ya. Ada TPQ sore, lalu yang ngantar TPQ itu biasanya ibu-ibu duduk-duduk daripada ngobrol, ngalor ngidul gitu kan. Lalu sama inisiatif ibu-ibu yang ngobrol nganter anak-anaknya TPQ itu daripada ngobrol ngalor ngidul nanti jatuhnya bicara logo, maka dikumpulkanlah, ditawari untuk ngumpul bikin kajian ya, kajian sederhana tentang obrolan tentang hidup, kadang ya nanti topik tentang fikih wanita dan gitu kan.
Nah, yang namanya awal ya seneng, begitu udah kecentok sama nafsu, ya kan? Ya namanya agama itu kan ngerem nafsu toh. Nah, begitu kecentok ngerem nafsu gitu ya, satu merotol merotol merotol, tidak ada yang ikut, dipaksa, tidak akan mau, tidak akan mau. Nah, ini menunjukkan bahwa benar-benar kebenaran itu satu yang tidak bisa dipaksakan. Apalagi Islam secara utuh yang begitu kompleks ya. Makalah ikraha fiddin. Wattabayyana rusydu minal ghayyi. Sudah jelas pilihan itu. Allah demokratis sekali. Ditunjukkan saja. Ini jalan benar, ini jalan salah. Wes, gitu aja. Ditunjukkan aja. Cuma ar-rusydu di situ, jalan benar itu kadang yaitu tadi tidak cocok dengan nafsu manusia. Yang kemarin kita pelajari bareng itu loh, ya kan? Bahwa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bahwa eh, kami jelaskan apa? Kami tunjukkan bahwa apa yang kamu sukai itu hati-hati bisa jadi itu buruk untuk kamu. Sebaliknya apa yang tidak kamu sukai, tidak cocok dengan nafsumu, itu bisa jadi itu baik untuk kamu. Cuma Allah kan sudah ngasih tahu, ini dua jalan, ini ar-rusydu, ini al-ghayyi. Sudah dikasih jalan tuh. Nah tergantung manusianya sekarang. Mau milih yang mana? Free choice. Ya, free options. Manusia udah monggo silahkan. Tapi kebanyakan manusia biasanya ngambil yang cocok dengan nafsu. Mas-mas yang di sini gimana? Biasanya yang ngambil cocok dengan nafsu atau yang enggak? Ayo. Hah? Kira-kira yang cocok dengan nafsu apa enggak? Cocok dengan nafsu. Wah, Kalimantan Barat ini Allah kasih bebas loh ya, sampean pilih sendiri. Kenapa Allah memberi kebebasan itu? Karena biar nanti di akhirat tidak nuntut Allah. Ketika seseorang disiksa di neraka dengan kengerian yang luar biasa itu, jangan lalu kamu kok gini kejamnya ya Allah, nyenengan katanya Maha Rahman kok gini gitu. Nah, sekarang belum ke sana aja udah banyak yang protes loh manusia itu. Kalau memang Allah itu Maha Rahman, neraka kenapa ada? Katanya gitu. Loh, lah kalau kamu tahu neraka ada ya jangan ke sana. Kan simpel. Allah itu betapa maha sayangnya sudah menunjukkan sejak sekarang ada surga dan neraka loh ya. Sudah sejak sekarang berarti kan sayang sama kita. Kalau sudah jelas menunjukkan surga dan neraka, berarti kan Allah sudah jelas memberikan mending kamu ke surga loh daripada ke neraka. Lah ternyata kita milihnya ke jadi itu begitu di sana Tuhan tidak adil loh. Sampean itu loh kata orang Jawa agak dijaga lah bahasa halusnya apa cangkem ya apa apa bahasa halusnya apa orang yang suka protes sama Allah itu apa dijaga apa lebih halus dari cangkem apa cocot ya sampai ngawur Lambe, Gus. lambe oh kelambe ini Jogja ini Pak Widya lambe gitu ya Inji. lambemu gitu loh. Tapi ada lagi Pak Wid yang lebih halus. Pertama cangkem, kemudian cocot lebih halus lagi. Ada lagi yang lebih halus. Bukan, yang lebih halus lagi congor. Nah, gimana, Wong? Dia sendiri yang memilih jalan itu, kok nyalahkan Allah itu loh. Kok bisa itu loh. Jadi menyalahkan Allah atas kesesatan yang dia alami. Allah sudah kasih tahu sejak awal. Ar-rusydu, ini jalan yang lempeng, yang benar. Al-ghayyi, ini jalan yang sesat. Misalnya ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Kan gitu. Ada Nabi Musa, ada Korun. Yes.
Yang Ar-Rusydu siapa? Jelas Nabi Musa, ya kan? Yang Al-Ghayy siapa? Fir'aun. Fir'aun itu kan lambang jabatan dan kekuasaan, ya toh? Korun lambang apa? Kekayaan dan harta. Nabi Musa tidak punya apa-apa, juga tidak punya kerajaan. Siapa sekarang? Lebih suka jadi Korun Fir'aun atau lebih suka jadi Nabi Musa ini? Kita ini. Gus. Betul kan? Jadi padahal ujungnya sudah jelas. Lihat nih, ujungnya. Ujungnya Korun ditelan tanah, ujungnya Fir'aun ditelan air. Sudah jelas. Dan di neraka sudah jelas. Nabi Musa jelas diangkat derajatnya. Bahkan tidak hanya sekedar Nabi Rasul, tapi sampai ulul azmi. Demikian pula di masa Nabi Isa, di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 malahan. Ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, jelas. Kemudian ada Abu Jahal, Abu Lahab. Sama-sama Abu itu. Satunya Abu Bakar, satunya Abu Lahab. Sama. Nah, sampean dan saya suruh milih mana? Milih Abu Bakar apa Abu Lahab? Kalau milih Abu Lahab, disanjung-sanjung sama orang Mekah. Disukai, banyak pengikutnya. Milih Abu Bakar, ya dicaci maki, didiskriminasi, dibenci, dijauhi, dimusuhi. Karena memilih kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ya ada Tuhan selain Allah. Treng, tereng, gitu kan. Lagunya Roma Irama itu ya. Jadi udah jelas kalau sekarang dilakukan. Kalau dulu milih tauhid itu taruhannya dipenggal lehernya sama Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Penggal. Nah, itu kan tidak enak ternyata Ar-Rusydu itu. Ternyata Ar-Rusydu itu jalan yang mendaki lagi sulit. Sementara Al-Ghayy itu jalan yang enak, halus, lempeng, lapang, tidak ada halangan, rintangan apa-apa. Bahkan cenderung cocok dengan nafsu. Itu Al-Ghayy. Sementara Ar-Rusydu penuh tanjakan, penuh halangan, penuh rintangan, penuh cobaan, penuh kesulitan. Secara alamiah basyariyah, manusia itu ya milih sing apa? Ya sing enak Mas apa maneh boyok wis lara. Apa maneh ambekan wis angel, kolesterol wis dhuwur, encok sering kumat. Ya ndelek sing gampang to Mas. Iya kan? Makanya bahkan memilih ngaji pun memilih ngaji yang enak-enak sajalah. Itu ngajak berat apa sih? Podo-podo masuk surga ngapain? Itu. Ada yang bilang gini, kamu itu loh, kalau gali sumur 3 meter sudah keluar air ngapain harus gali sumur sampai 10 meter, 12 meter? Kenapa kok sulit-sulit katanya? Mempersulit diri katanya. Padahal air yang keluar di 3 meter itu bukan air sumber, tapi air rembesan dari peceren. Tapi sudah dianggap air, nggak mau nyari sampai air sumber. Air sumber sampai 12 meter ternyata sudah air sumber. Kita masih gali lagi, kenapa? Air sumber yang 12 meter itu air sumber yang sumbernya dikit. Nanti gampang habis. Nyari yang lebih dalam lagi. Gitu loh. Makanya di hotel-hotel yang besar itu enggak ada yang nyari sumber cuma 10, 20, 60 meter. Itu mesti 200 meter ke atas. Kenapa? Karena nyari sumber arteri sungai dalam bawah tanah yang enggak akan pernah habis itu. Nah,
Kita dalam beragama itu diajarkan Allah untuk itu tadi. Nyari ar-rusydu itu bukan yang tipis-tipis di permukaan. Kita itu nyari yang benar-benar sumber yang tanpa habis. Iman yang benar-benar steady. Iman yang benar-benar istiqomah. Yang stabilitasnya itu terjaga. Nggak yang hilang. Selek. Gitu kan? Apa? Sak nyekan, sak hilang, sak nyekan gitu. Jangan yang itu, tapi yang benar-benar istiqomah. Kita sudah dikasih pilihan Allah dulu. Ar-Rusydu sama Al-Ghayy. Coba dibuka di surat Al-Balad. Surat Al-Balad. Coba dibuka di surat Al-Balad. Al-Balad ayat 10 kalau nggak salah ya. Yang tadi belum baca ya. Gantian. Monggo ditemukan di surat Al-Balad bahwa semuanya Allah telah memberi kita jalan. Ampun kepanggih. Al-Balad ayat 10 dan seterusnya. Monggo. Ikan guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan atau hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itulah orang-orang golongan kanan. Dan orang-orang yang kafir pada ayat kami, mereka itu adalah orang golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi jelas di sana. Kami sudah berikan dua jalan kata Allah. Jadi kan bebas nih. Manusia punya diberi Allah free will. Dan tidak bebas untuk memilih mana yang mau dipilih. Nah ternyata di situ jelas. Ada jalan kebajikan, ada jalan kejahatan. Tapi kata Allah, mengapa kamu tidak memilih jalan yang mendaki lagi sukar? Kenapa? Yang kebajikan itu cenderung mendaki dan sukar. Tapi di situ menuju ridho Allah. Sementara yang mudah lagi ringan sesuai nafsu, di situ menuju murka Allah. Satunya menuju neraka, satunya menuju surga. Kita itu sudah milih sendiri. Jadi jangan salahkan Allah nanti kalau kemudian tersiksa di neraka, sampean yang milih sendiri. Maka sudah diberitahu kata Allah. Kenapa kamu nggak milih yang sukar aja, yang sulit saja? Tidak apa-apa, paling 10 tahun, 20, 90 tahun di dunia sukar, disuruh tahajud malam ketika ngantuk, disuruh bersedekah ketika cinta harta, disuruh berpuasa ketika lagi pengen kuliner. Itu kan berat tuh. Disuruh memberi makan orang miskin ketika lagi nabung untuk bangun rumah mewah, disuruh berwakafkan tanah hartanya ketika ingin nabung untuk mobil mewah. Itu kan berat, mendaki, tidak enak. Tapi itu menuju surgaku, wahai manusia. Nah itu tadi, siapa orang-orang yang sukar lagi mendaki? Memberi makan anak yatim, bersedekah, berjihad di jalan Allah. Itu. Tapi tidak banyak orang mengambil. Maka fama yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, di sini kalimat kafir dipakai untuk orang beriman. Jadi orang beriman itu kafir. Ngerti maksudnya? Orang beriman itu kafir. Kafir terhadap siapa? Kafir terhadap taghut. Jadi ketika sama dikafir-kafirkan, enggak usah marah-marah. Memang kita kafir. Kita ini kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah, gitu loh. Sementara orang non-muslim kafir terhadap Allah dan beriman terhadap taghut. Ya sudah. Jadi ketika kita orang-orang non-muslim dikafirkan, tidak apa-apa, nggak usah marah. Dan persilahkan mereka untuk mengkafirkan kita. Jadi saling mengkafirkan itu sebenarnya sesuatu yang ditanggapi biasa saja, tidak usah sambil marah. Kenapa mengkafir-kafirkan orang Islam? Ya memang apalagi kalau didalami lebih dalam, kafir itu segmentatif juga. Ada kafir bir rusul, ada kafir bi ba'dil kitab, ada yang kafir bin nikmah.
Kalau kita nggak syukur karena tadi bangun bisa melek, itu kafir loh kita. Kafir bin nikmah, nikmat mata. Kita sekarang alhamdulillah bisa ngaji kayak gini, lalu nggak bersyukur juga kafir. Kafir karena kurang syukur atas nikmat bisa ngaji begini. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada tali la ilaha illallah, lang fisamalah, insyaallah tidak akan putus kecuali kalau memang tidak memegang teguh itu ya. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat ya. Jadi itu sekilas tentang bagaimana kita memaknai tali agama Allah bernama la ilaha illallah itu, dan tidak ada paksaan untuk masuk ke sana. Demikian pula kita berdoa kepada anak istri suami kita juga gitu, tidak bisa dipaksa. Semuanya serba hidayah Allah. Berikan teladan, berikan tausiah terus, dan berikan doa pada mereka. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Izin Gus. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di awal Gusnya menyampaikan bahwa kerabat dekat para rasul itu sudah lengkap. Contohnya yang tidak mau ikut jalannya para rasul seperti istri Nabi Lut dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Habib Gus? Yang mana banyak Habib yang perilakunya juga tidak sesuai dengan seperti keturunan Nabi. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita tetap harus menghormati, kalau di dalam Al-Quran disebut sebagai Ahlul Bait ya. Ahlul Bait. Ahlul Bait waktu itu yang diceritakan adalah keluarga Nabi. Ahlul Bait di situ lebih khusus lagi adalah istri dan putra-putri Nabi ya. Jadi saat itu memang ada jaminan betul bahwa Fatimah sampai kepada cucu beliau yakni Hasan Husain itu sudah ada jaminan surga. Itu tidak ada perdebatan tentang itu. Tidak ada. Seluruh istri Nabi pun mendapat jaminan surga. Karena memang perilaku dan akhlak para istri dan para anak serta cucu Nabi waktu itu benar-benar dibimbing langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akhlaknya pasti terjaga, akidahnya pasti orisinal, sehingga pasti itu sudah dijamin masuk surga. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Ada dua perdebatan bahkan sampai hari ini, apakah keturunan Rasulullah itu putus pada saat pembantaian Karbala itu, di mana bahkan putra-putri, anak-anak, bahkan kerabat segala macam dari Hasan Husain pun dibunuh habis. Yang Hasan diracun, sementara yang Husain dipenggal lehernya. Ada perdebatan itu. Jikapun kemudian pendapat yang satu mengatakan bahwa keturunan Rasulullah masih ada sampai sekarang, sah-sah saja, monggo-monggo saja. Tapi tidak ada satupun jaminan bahwa perilaku siapapun, bahkan keturunan Nabi sekalipun akan baik. Tidak ada. Kenapa? Karena Rasulullah pernah tahu bahwa bahkan seandainya engkau Fatimah tidak mengamalkan ajaranku, maka engkau tidak akan aku akui sebagai putriku. Dan aku tidak bisa menolongmu nanti di akhirat. Itu janji Rasulullah itu. Jadi kalau seandainya engkau tidak meneruskan ajaran atau amalanku ini, aku tidak bisa memberi jaminan apapun di akhirat engkau. Nah itu memberi garansi, jangankan sampai sekarang. Di era Fatimah, di era putri Nabi langsung saja begitu. Makanya satu di antara anaknya Nabi, si Zainab ya kan, sampai dibela-belain meninggalkan suaminya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk memastikan bahwa Ibu Zainab ini ada dalam rombongan perahu Rasulullah. Karena ada yang namanya keluarga ideologis dan ada keluarga biologis. Keluarga biologis yang memang keluarga yang dihasilkan dari pernikahan dan nasab, keturunan. Tapi keluarga ideologis itu keluarga yang benar-benar memang seiman.
Makanya Rasul Nuh ketika anaknya si Kan'an diajak naik perahu tidak mau, berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah dia anakku, ya Allah, ya Allah, tolonglah dia keluargaku sampai 3 kali, ya Allah, dia keluargaku betul dibentak sama Allah. Hai Nuh, jangan kau berdoa apa yang kau tidak tahu. Dalam Quran itu. Dia bukan keluargamu. Nah, keluargamu adalah orang-orang yang taat kepadamu. Nah, ini berlaku untuk siapapun ya. Jadi keturunan Nabi, kerabat Nabi, semuanya ada yang taat, ada yang beriman. Buktinya apa? Bahkan Nabi Muhammad SAW ingin mengislamkan paman beliau, nangis kepada Allah, berdoa, berdakwah dengan sangat santun kepada Abu Thalib. Tapi apa jawab Allah? Innaka la tahdi man ahbabta ya Muhammad. Engkau tidak bisa memberi hidayah bahkan kepada orang yang kau cintai sekalipun. Jadi jangan dijadikan dasar ya. Karena orang itu bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Keturunan sama sekali tidak menggaransi apa-apa. Dan itu yang menyatakan bukan saya tapi Rasulullah sendiri. Gitu ya. Kalau memang memegang teguh ajaran Rasulullah ya sangat tinggi derajatnya, apalagi masih ada nasab, berarti 2 itu talinya, keluarga secara biologis dan keluarga secara ideologis. Sehingga makanya Nabi Muhammad pernah dawuh di salah satu akhir ayat beliau itu, ingin sekali gini nih saya ketemu dengan saudara-saudaraku gitu. Saudaraku. Kata sahabat, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasul? Oh bukan, kamu adalah sahabat-sahabat. Saudara-saudaraku akan tiba di akhir zaman nanti. Loh gimana engkau tahu saudaramu yang tiba masih nanti di akhir zaman? Aku nanti akan menemui mereka di telaga Haud. Mereka nanti gampang sekali ditelitnya. Mereka adalah orang-orang yang bercahaya di bekas anggota wudhunya. Mereka akan berjalan di atas cahaya, dan mereka ketika di dunia adalah orang yang saling menyayangi, benar-benar semata karena Allah. Mereka lah saudara-saudaraku. Nah, Allah mengakui, Rasulullah mengakui itu. Sehingga yang dimaksud sebagai keluarga, saudara, dan sebagainya adalah orang, hamba Allah, muslim yang benar-benar menapak tilasi sunnahnya, mengikuti ajarannya. Jadi siapapun, meskipun tidak punya nasab dengan Rasulullah, tapi ya itu keluarganya. Itu beliau. Demikian pula kalau misalnya ada dari nasab tapi jauh, sampai kemarin ada yang viral itu kan, ada yang Habib katanya masuk Kristen itu ya, ada ya, jadi pendeta atau apa itu, ada itu. Nah yang kayak gitu kan ya, loh ya gimana masa gitu langsung masih dijamin surga kan ya, nggak bisa gitu. Jadi ayo kita pisahkan antara klaim yang secara emosional atau sentimental dengan apa yang benar-benar sesuai dengan ajaran. Jadi kita tidak membenci Habib ya, jangan ya. Karena kita tetap mencintai dzurriyyah Rasul sesuai dengan bahwa beliau adalah ahlul bait, tapi itu tadi semuanya adalah berpulang kepada pribadi masing-masing. Jadi orang tidak bisa wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang yang bisa menanggung dosa atau beban orang lain. Karena Rasulullah sendiri bukan penebus dosa. Ya. Rasulullah sendiri sudah memberikan kamu kalau ikut ajaranku, aku akan memberi syafaat engkau. Tapi kalau kau tidak mengikuti ajaranku, meskipun mengaku Islam, meskipun saudara atau kerabat atau anak turun, ya laisa minni, kau bukan dari golongan. Nah ini yang menjadi batasan kita jelas, supaya kita menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW yang sejati. Ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita. Insyaallah sampai ketemu besok pagi di jam yang sama. Tetap semangat. Jaga kesehatan jasmani rohani ya. Kerja yang halalan thayyibah untuk kepentingan dan sanggup kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadita astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma daf'ana al-bala wal waba wa qadal hasdina wa najina fi syaitan jin. Rabbana najina wa lina syaitan. Rabbana wa la taj'alna Rabbana man akhadtu bina ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana
Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimin. Rabbana amanna faktubna ma syahidina wa la tus'atina. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimin wa arina naskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana afrigh lana sabra wa sabira wa lana hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an.